Bahas apa kita terakhir? Pertanggungjawaban hukum dalam kesehatan. Pertanggungjawaban hukum dalam kesehatan. Sudah pernah dibahas kan? Sudah, Bu. Sudah, Oke. Bu. Ada tugas? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada tugas, Bu. Sudah pertemuan ke-7 hari ini ya? Iya. Ke-8. Iya. Ke-8 hari ini, Bu. 8. Oh iya. 8, Bu. 8 ya? 8, Bu. 7. 8. 8. Iya, 8, Bu. Kemarin yang ke-7, Bu. Ke-8. Tapi kita belum ujian ya? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Habis ini kita selesaikan pertemuan ke-8, habis itu kita ujian. Selanjutnya yang lanjutkan mata kuliah adalah Bapak Dr. Amiruddin Pabo ya. Siap. Baik. Siap, Bu. Selamat siang waktu Indonesia Tengah dan selamat sore waktu Indonesia bagian timur kepada kita semua. Saya mohon perhatiannya hari ini, kali ini yang akan saya bahas adalah terkait malapraktik. Nah, dalam konteks malapraktik, Bapak Ibu sekalian pernah dengar atau tidak? Tidak ada kolom. Pernah. Bisa ceritakan seperti apa istilah itu diketahui dan mempengaruhi Bapak Ibu sekalian? Sekedar tahu dalam level lumayan atau bahkan tidak pernah tahu. Silakan. Merasa dari Tambrau. Mohon maaf. Apabila saudara-saudari tidak diizinkan berbicara, mohon maaf tolong tidak diaktifkan ya mikrofonnya karena mengganggu kuliah kita pada umumnya. Hari ini ada yang mau bicara tadi apa pengertian malapraktik? Iya silahkan. Saya Manuel Membrasar dari Tambrau. Iya Pak Manuel, silakan Pak Manuel. Apa yang Bapak pernah dengar terkait dengan malapraktik? Iya, jadi terkait dengan malapraktik ini kan sering terjadi juga di ruang lingkup pelayanan kesehatan. Yang saya pernah dengar tapi juga pernah temui itu terkait dengan aborsi yang dilakukan tanpa ada persetujuan antara pihak medis dengan klien yang ada, dalam artian bahwa faktor ekonomi, faktor itu dilakukan tindakan aborsi harus terjadi, tapi karena menghindari hal-hal itu sehingga dilakukan atas permintaan pasien. Hal ini yang di dalam lingkup budaya dan tradisi itu disembunyikan, yang sesungguhnya itu harus dilakukan secara hukum sehingga tidak ada malpraktek dalam hal ini perlakuan untuk aborsi bagi wanita yang belum terencana untuk hamil. Terima kasih. Terima kasih Pak Manuel. Berarti tadi Pak Manuel memberikan perspektif berdasarkan hukum adat dan juga kemudian berdasarkan hukum negara. Lumayan bagus perspektif dari Bapak Manuel ini, dan konteks malapraktek langsung masuk ke case-nya aborsi. Terima kasih Pak Manuel. Nah, terima kasih juga Ibu.
Iya, sekarang kita masuk ke sebenarnya ketika kita berbicara malapraktik kan biasa disebut malpraktik, tapi kalau menurut KBBI itu kita mengacu kepada istilah yang baku adalah praktek kedokteran yang salah, tidak tepat, atau menyalahi undang-undang atau kode etik. Kan salah satu pembahasan dalam etika dan hukum kesehatan adalah porsi kode etik. Nah, malapraktek ini kan bisa saja kita ketahuin karena dipakai, diambil, diserap dari bahasa Inggris, malpractice. Artinya kata mal ini ada pengertian salah atau tidak semestinya. Sedangkan praktis atau unsur praktik adalah proses penanganan kasus pasien dari seseorang yang seharusnya profesional, artinya sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditentukan oleh kelompok profesinya, tetapi dia melakukan kesalahan atau malpractice dalam konteks sehingga ketika diartikan malpraktek adalah tindakan atau praktek yang salah. Satunya menyimpang dari ketentuan atau prosedur yang baku. Nah, di sini kita lihat ya, ada berbagai macam perspektif yang dilakukan oleh para ahli untuk memperlihatkan sebenarnya malapraktek itu seperti apa. Kalau menurut Hanafiya di tahun 2003 dalam bukunya, malapraktek itu adalah sebuah tindakan atas dasar kelalaian dalam mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien dan atau pada saat sesuatu terluka. Panggil. Menurut ukuran di lingkungan yang sama. Kalau menurut Fuadi, malapraktik itu adalah unsurnya adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Yang dimaksud kelalaian, jadi selalu unsurnya kelalaian, sikap kurang hati-hati, yaitu tidak melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati itu bisa lakukan dalam keadaan wajar. Wajar. Tetapi sebaliknya melakukan apa yang seseorang dengan sikap hati-hati tidak akan melakukannya dalam situasi tersebut. Itu menurut Fuadi. Sementara malapraktek menurut Komalasari tahun 98 itu lebih kepada, tadi kan kalau Fuadi kelalaian. Kalau Hanafi artinya tingkat keterampilan pengetahuannya itu tidak diperlakukan dengan maksimal. Sementara menurut Komalasari, di dalam menjalankan profesi yang timbul sebagai akibat adanya kewajiban-kewajiban yang sebenarnya harus dilakukan dokter, kemudian dia melakukan malapraktek atau kesalahan dalam menjalankan profesi medik, sehingga tidak sesuai dengan standar profesi medik untuk menjalankan apa yang menjadi prosedur profesinya. Bagaimana dengan malapraktek menurut Kuswaji? Kuswaji ini mengatakan malapraktek itu adalah kelalaian profesi, bisa mengakibatkan luka atau cacat yang dapat diukur terjadinya. Artinya,
sebenarnya menurut Kuswaji, malapraktik itu sebenarnya prosedurnya dokter sudah tahu, tapi dia melakukan kelalaian di situ. Sehingga pasien kemudian mengajukan gugatan sebagai akibat langsung dari tindakan dokter yang lalai tersebut. Sementara kalau menurut Amir pada 1997, malapraktik itu lebih kepada tindakan yang salah oleh dokter pada waktu menjalankan praktek. Kembali lagi ini persoalan prosedur yang menyebabkan kerusakan atau kerugian bagi kesehatan dan kehidupan pasien. Jadi konteksnya cacat atau luka dan itu mempengaruhi pasien secara kehidupannya. Nah, serta menggunakan keahliannya itu untuk kepentingan pribadi, dan dokter itu menggunakan kepentingannya untuk keahliannya untuk kepentingan pribadi. Bisa saja kayak tadi, dia membuka praktek aborsi ilegal, sebenarnya itu untuk membantu orang melakukan prosedur medis yang tidak sesuai dan dia mendapatkan keuntungan dari persoalan abortus yang dia lakukan berdasarkan keahliannya. Seperti itu ya. Sekarang kita lihat. Sebenarnya kasus malapraktik ini ada banyak sekali dan itu pada bidang kesehatan adalah suatu penyimpangan penanganan kasus atau masalah kesehatan termasuk penyakit yang melakukan adalah petugas kesehatan sehingga menyebabkan dampak buruk bagi penderita atau dalam konteks ini Noto Atmojo mengatakan pasien. Nah, apa yang bisa kita lihat dari proses atau prosedur pengobatan yang salah ini? Seharusnya orang datang berobat itu dia merasakan keadaannya yang tidak baik menjadi lebih baik atau di dalam konteks harusnya sembuh sehingga lebih baik, tapi ini bukan sembuh tapi bertambah parah. Apa yang bisa di antara kasus-kasus itu kurang lebih seperti ini. Ada bisa saja mengalami infeksi setelah dioperasi sesar, kemudian salah menangani persalinan, yang persalinan itu sebenarnya sudah diketahui seharusnya kalau plasenta previa, misalnya plasenta previa itu artinya plasenta seorang ibu itu ada di bawah, maka prosedurnya jangan melahirkan normal deh. Tapi tetap dipaksa melahirkan normal, akibatnya pernah saya temui seorang pasien, seorang ibu, selain dia mengalami pendarahan hebat, dia 7 bulan pendarahan terus. Dan kemudian pada akhirnya dia hampir celaka, hampir mati. Nah, apalagi bisa saja dalam bentuk malapraktek kebutaan pasca operasi usus buntu. Lah, yang dioperasi usus buntunya kenapa berpengaruh pada saraf di optikalnya atau di matanya, di saraf penglihatannya. Apalagi malapraktik bisa saja dalam bentuk salah obat. Apalagi anak yang dilahirkan di seorang tenaga kesehatan yang seharusnya lahir sehat, malah buta setelah lahir. Kalau disebut karena kekurangan gizi atau prosedur A, B, C, mungkin saja, tetapi ini mengalami buta pada saat proses kelahirannya. Dan berarti itu ada prosedur yang tidak sesuai atau kesalahan yang dilakukan, kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis sehingga berakibat si bayi lahir buta. Apalagi hampir hilang alat vital setelah sunat laser. Sunat ini kan yang dipersepsi yang harusnya tidak ada adalah beberapa bagian dari kulit di luar organ vital seseorang yang seharusnya dihilangkan karena berpotensi bisa meninggalkan kalau secara religi sih untuk kebersihan ya, atau di situ biasa terselip kotoran sehingga itu bisa mendatangkan najis. Tetapi kemudian setelah melakukan prosedur untuk laser sunat, malah hilang organ vitalnya. Berarti ada malapraktik di situ. Ada kemungkinan tenaga kesehatannya salah dalam mempergunakan alat lasernya. Apalagi misalnya ada balita yang meninggal setelah disuntik karena indikasi tidak jelas, tetapi tetap dipaksakan untuk disuntik dan sebagainya. Nah, berikutnya,
kita tahu bahwa undang-undang di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu ada undang-undang atau lex spesialis yang memberikan kewenangan secara mandiri kepada tenaga medis untuk melakukan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan ilmu medis menurut sebagian atau seluruh ruang lingkupnya serta memanfaatkan kewenangan tersebut secara nyata. Sehingga ini kita bicara selalu dalam konteks das solen ya, artinya menurut normanya. Seorang tenaga medis itu dinyatakan melakukan kesalahan profesional apabila melakukan tindakan yang menyimpang atau lebih dikenal sebagai malapraktek. Nah, kalau bicara terkait malapraktek, maka kita harus bicara terkait ada unsur-unsur yang disebut dengan bisa dikatakan malapraktek kalau unsur-unsurnya terpenuhi. Apa itu? Yang pertama adanya kelalaian. Kelalaian adalah suatu kesalahan yang terjadi karena kekurang hati-hatian. Kenapa dia kurang hati-hati? Kenapa dia kurang pemahaman? Serta kurang pengetahuan oleh tenaga kesehatan ini terkait profesinya. Nah, padahal kan dia disebut punya kompetensi. Tapi ini dia kurang paham. Kemudian dia kurang hati-hati. Padahal seharusnya seseorang ketika menjandang suatu profesi, dia harus mempunyai kompetensi atau kompeten atau capable atau punya kapasitas untuk bekerja sesuai. Kalau bidang berarti bekerja di bidang pendampingan ibu dari sejak dari program selama dan setelah kehamilan, misalnya seperti itu kompetensi. Kompetensi itu tidak akan dimiliki oleh tenaga kesehatan lingkungan, misalnya kesehatan lingkungan berarti berhubungan dengan lingkungan dan bagaimana prosedur kerja itu disebut kompetensi. Tetapi kemudian semua orang dalam persoalan kompetensi, apalagi berhubungan dengan kompetensi kesehatan medis atau kesehatan di sekitar manusia atau subjek yang dia harus tangani, maka seharusnya dia dituntut untuk mengembangkan ilmunya. Seperti ini. Dulu mungkin seseorang tenaga medis atau dokter misalnya bisa saja memberikan obat sampai 5 macam kepada satu pasien. Ada yang untuk lututnya, ada yang untuk demamnya, ada yang untuk tekanan darahnya, ada yang untuk bla bla. Tapi itu kan kalau disatukan seperti itu dia menjadi kontraindikasi. Apalagi dia tidak jelaskan prosedurnya. Itu yang disebut dengan kenapa tidak dicarikan obat saja yang komprehensif? Jadi tidak harus 5 dan tidak harus sekaligus minum dan tidak harus merepotkan. Bahkan tidak ada kemungkinan kesalahan atau kontraindikasi ketika dia memberikan pengobatan dalam bentuk obat-obatan. Tidak saling mengganggu itu obat-obatan. Itu yang disebut dia dituntut untuk mengembangkan ilmunya sehingga tidak melakukan kelalaian. Dan unsur selanjutnya dari malapraktek adalah yang bisa melakukan malapraktek berarti tenaga kesehatan. Dalam hal ini berdasarkan pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan itu terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis. Nah, dalam konteks ini yang dimaksud tenaga medis adalah dokter atau dokter spesialis. Jadi yang dimaksud tenaga kesehatan ini adalah aturannya ya, normanya. Ada
di PP RI nomor 23 tahun 96 tentang tenaga kesehatan dan dokter spesialis. Bahkan waktu itu saya sudah kasih slide-nya juga, ada spesifikasi lagi lanjutan kompetensi profesinya. Selain itu, unsur setelah ada kelalaian dan dilakukan oleh tenaga kesehatan adalah unsur ketiga, yaitu tidak sesuai standar pelayanan medik. Apa itu standar pelayanan medik? Standar pelayanan dalam arti yang komprehensif atau luas, meliputi standar profesi dan standar prosedur operasional. Jadi ada dua, standar profesinya dia harus melakukan dalam konteks dia dokter spesialis mata misalnya. Kemudian prosedur apa yang dia harus lakukan? Sistematika kerjanya dari A sampai Z, dari hulu sampai hilir, dari awal sampai akhir. Itu yang dimaksud dengan prosedur operasionalnya. Kemudian yang keempat, unsur keempat sehingga bisa dikatakan terjadi malapraktik. Pasien yang seharusnya sembuh atau seharusnya menjadi lebih baik itu ternyata menderita luka, cacat, atau meninggal dunia. Mengapa? Karena sebenarnya ada hubungan kausal atau sebab akibat bahwa kerugian yang dialami pasien itu karena lalai yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, sehingga kerugian itu bisa mendatangkan luka, bisa lukanya berat, bisa cacat, bahkan bisa meninggal. Karena ada kausalitas dari kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut. Nah, kemudian tadi kita bicara unsur. Sekarang kita bicara di malapraktek sebenarnya itu kalau menurut Isfandiari tahun 2005 itu sebenarnya harus bisa diklasifikasi atau digolongkan. Mengapa ini penting penggolongannya? Supaya tidak hantam kromo. Jadi kemudian ada dua. Yang pertama, bisa saja dalam hal malapraktik etik, ethical malpractice, di mana seorang tenaga kesehatan melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika profesinya sebagai tenaga kesehatan. Nah, di sini bahkan dikasih contoh, misalnya ada bidan yang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kode etik kebidanan. Apa kode etik kebidanan? Adalah seperangkat standar etis, prinsip, aturan, dan norma yang berlaku untuk seluruh bidan. Nah, apa standar yang harus dilakukan oleh seorang bidan? Apa yang harus bisa dilakukan oleh seorang bidan? Apakah seorang bidan bisa menyunat? Apakah seorang bidan bisa memberikan diagnosa terkait seseorang yang sakit perut? Apakah seorang bidan bisa melakukan operasi ringan terkait luka di kaki seseorang? Nah, itu yang disebut dengan kalau bukan kompetensi berdasarkan etika kebidanan dalam kode etiknya, maka tidak bisa dia mengambil prosedur itu. Begitu juga dengan dikatakan malapraktik etik kalau seorang dokter melakukan tindakan yang bertentangan dengan etika kedokteran. Etika kedokteran ini kan ada dalam kodeki. Apa itu kodeki? Mungkin Bapak Ibu yang dokter lebih tahu. Itu adalah seperangkat standar etis. Ada prinsip di situ. Prinsip itu kan artinya apa yang harusnya dilaksanakan. Tidak boleh tidak. Atau orang luar bisa saja tidak tahu, tetapi dokter harus tahu. Itu prinsipnya. Aturan dan norma yang berlaku untuk dokter. Jadi untuk bidan ya untuk bidan dan kode etik bidan. Untuk dokter. Nah, selain malapraktik etik atau ethical malpractice, kemudian kita juga mengacu kepada klasifikasi yang dilakukan Isfandiari, yaitu malapraktik yuridis. Apa itu malapraktik yuridis? Juridical malpractice ini kemudian dibagi lagi menjadi kalau ada indikasi melanggar hukum, maka bisa jadi jatuh menjadi malapraktik perdata atau civil malpractice, malapraktik pidana atau criminal malpractice, dan malapraktik dalam bidang administrasi atau administratif malpraktik. Nah, sekarang kita lihat. Kalau konteksnya malapraktik secara perdata yang dilanggar adalah civil malpractice,
Maka bisa terjadi kalau terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya isi perjanjian atau one prestasi di dalam transaksi terapeutik. Kemarin saya sudah bahas transaksi terapeutik ya, yang harusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan. Ketika tidak dilakukan, maka ini disebut dengan melanggar hukum atau onrechtmatigheid menurut bahasa Belanda. Sehingga bisa menimbulkan kerugian kepada pasien. Ini bedanya perdata ya. Kalau perdata, kalau tidak dilakukan sesuai isi perjanjian, maka disebut one prestasi. One prestasi ini menimbulkan kerugian kepada pasien. Maka kalau dalam pelanggaran malapraktik perdata yang dijadikan tolak ukur atau indikasi terjadi pelanggaran hukum perdata adalah kelalaian yang bersifat ringan. Ingat ya, kelalaian yang bersifat ringan yang disebut culpa levis, dan kalau terjadi kelalaian berat itu bukan kompetensi perdata, hukum perdata, maka dia masuk di kompetensi malapraktik pidana. Jadi kalau culpa lata atau kelalaian berat itu kompetensinya hukum pidana. Kalau dia masih ringan, misalnya seharusnya dia disuntik dosis 50 mili atau sekian cc. Ternyata dia hanya disuntik 48 cc dan itu berakibat pengobatan tidak terlalu maksimal. Akibatnya pasien masih lemes. Itu kan kerugiannya kecil. Unsur kelalaiannya kecil. Maka dia bisa dituntut ganti rugi saja. Ganti ruginya berapa? Kalau perdata bisa saja ganti rugi dalam konteks kerugian berarti pembayaran atau ganti rugi uang. Nah, kalau kita lihat di sini lagi contoh malapraktik perdata. Di sini kasih contoh lagi. Misalnya ada dokter mengoperasi. Terus kemudian dia sudah menjahit ulang. Ternyata ada sisa perban yang masih keluar dan kelihatan di situ dan berakibat kalau secara estetis atau secara nilai kerapian selain jahitannya tidak rapi, masih terjadi pendarahan sedikit, ringan, tetapi dan kondisi ini tidak mengenakan bagi pasien, itu kemudian dokter operasi ulang dan memperbaiki semuanya dan membuatnya semuanya lebih baik, itu saja disebut dengan kerugiannya masih bisa diperbaiki. Sehingga akibat negatif atau kehilangan darah atau kesadaran sampai dia tidak sadar full, itu tidak membuat penderitaan berkepanjangan kepada pasien. Jadi perjanjian atau one prestasi yang dilakukan dokter tersebut tidak betul-betul berat atau dia masih bersifat culpa levis. Maka itu masuk kategori malapraktik perdata. Paling harus ganti rugi. Dalam bentuk misalnya harus operasi ulang dan kemudian kalau keluarganya menuntut mungkin bisa diringankan biaya pembayaran rumah sakitnya. Nah ini yang agak berat ya. Tadi kita bicara culpa levis dan culpa lata. Culpa lata berarti berat. Culpa levis itu ringan. Sekarang kita lihat konteksnya. Kalau kita berbicara malapraktik pidana. Nah ini kan yang membuat katanya orang-orang di sektor kesehatan, utamanya dokter-dokter itu takut. Karena kalau masuk kategori culpa lata, malapraktik pidana ini, kalau pasien bahkan sampai meninggal dunia atau mengalami cacat permanen akibat tenaga kesehatan kurang hati-hati atau kurang cermat dalam melakukan upaya perawatan terhadap pasien yang meninggal dunia atau cacat tersebut. Nah, dibagi lagi. Malapraktik untuk pidana ini ada yang bersifat intensional atau sengaja, di mana tenaga medis tidak melakukan pertolongan pada kasus gawat, padahal diketahui bahwa tidak ada orang lain yang bisa menolong, serta memberikan surat keterangan yang dilakukan oleh tenaga medis tidak benar. Contohnya bisa saja yang kayak tadi contoh dari Bapak Manuel, melakukan aborsi tanpa tindakan medis. Artinya, kan kalau bicara prosedur medis misalnya
Mengapa harus aborsi? Ternyata kalau kehamilan itu diteruskan, si ibu bisa meninggal karena ibu punya potensi penyakit berat yang misalnya kalau diteruskan rasio antara ibu hidup dengan rasio ketika ibu dilakukan abort terhadap janinnya, itu lebih bagus abort terhadap janinnya deh, supaya ibunya tetap bertahan hidup. Karena kalau ibunya hamil pada kehamilan 6 bulan misalnya, bisa jadi ibunya langsung turun, dia punya kondisi kesehatan karena ibunya ternyata juga menderita lupus atau penyakit autoimun, di mana imun tubuhnya terlalu rendah. Jadi kalau ada pertimbangan medis seperti itu, berarti bisa saja dilakukan prosedur abortus. Tetapi kalau tidak ada tetap melakukan aborsi tanpa tindakan medis yang sesuai dengan prosedur kesehatan, maka itu disebut dengan bisa saja sengaja. Kenapa? Karena takut malu misalnya, aborsi karena malu. Nah itu kan aborsi karena disuruh dan sebagainya, itu berarti dia sengaja masuk dalam pelanggaran atau malah praktek pidana. Yang kedua, malah praktek pidana karena kecerobohan atau recklessness. Nah ini bisa saja adalah karena tindakan tidak lege artis atau tidak sesuai dengan standar profesi. Jadi dia tidak ada informed consent, tiba-tiba dia pasang infus. Dan pasang infusnya asal-asalan. Kemudian bengkak tangannya pasien, itu disebut dengan ceroboh. Dia sudah sekian tahun jadi tenaga kesehatan, tetapi pasang infus juga mengakibatkan orang kesakitan, bengkak. Dan kalau orang alergian kesakitan itu bisa double. Karena tidak melakukan sesuai prosedur atau ceroboh. Itu disebut dengan recklessness. Apalagi kemudian yang malah praktek pidana, itu bisa karena negligence atau kealpaan. Misalnya, ada tenaga medis yang kurang berhati-hati. Dia tarik saja seorang bayi. Padahal bayi kan masih adalah makhluk hidup yang belum terlalu solid. Anggota organ tubuhnya juga itu masih lemah, tetapi karena dia terburu-buru, akhirnya ujung jarinya putus, atau kemudian ketika dia memotong tali pusatnya dipotong asalan, sehingga kemudian terjadi infeksi atau dan seterusnya, ada banyak kasus. Jadi ada 3 malapraktik karena kesengajaan, intensional, kemudian karena kecerobohan, recklessness, dan juga kealpaan atau negligence. Nah, kita berbicara tadi tentang malapraktek pidana, dan ini rata-rata sangat menakutkan karena dia masuk dengan culpa lata atau lalai dalam kategori berat. Hukumannya itu sangat berat. Ada ancaman pidana, tidak hanya ganti rugi. Nah, bagaimana itu? Nah, kita mengacu kepada kitab undang-undang hukum pidana. Tadi itu kalau malah praktek perdata berarti kita undang-undang hukum perdata yang sifatnya terbukti kalau ada wan prestasi atau tidak dilaksanakan kewajiban dalam hubungan terapeutik secara sempurna di satu pihak, yaitu misalnya dokter terhadap pasien. Nah, KUH pidana ini, kitab undang-undang hukum pidana ini, dalam pasal 53 KUH pidana itu menyatakan bahwa kalau terkait dengan percobaan melakukan kejahatan, maka pasal ini akan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Bayangkan percobaan saja, dia sudah ada ancaman. Kemudian di pasal 267, kalau dia melakukan pemalsuan surat. Nah, kemudian ada di pasal 345, 347, 348, 349, kalau berkaitan dengan upaya abortus kriminalis atau pengguguran kandungan tanpa indikasi medis. Jadi tidak ada indikasi digugurkan hanya karena misalnya
si dokter mau dapat untung, si pasien malu datang ke dokter, tidak ada A, B, C, abortus. Seperti itu. Bagaimana dengan pasal 351 kalau ternyata ada penganiayaan yang dilakukan sehingga terjadi penderitaan badan kepada orang lain atau dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain. Itu konteks 351 berarti penganiayaan ya. Kalau culpa lata atau kealpaan sehingga mati atau luka, ini konteksnya pasal 359 KUH pidana. Kenapa? Karena di sini minimal hukumannya 5 tahun sampai seterusnya kalau terjadi kematian yang diduga disebabkan karena kesalahan dokter. Jadi pasal 359 ini cukup menakutkan untuk kalangan medis yang dalam proses prosedur kerjanya salah, prosedur medisnya salah sehingga orang bisa cacat atau orang bisa meninggal. Tetapi perlu diingat, sebenarnya pasal 359 ini, KUH pidana ini, sebenarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasien sebagai upaya preventif atau pencegahan dan menanggulangi kalau terjadi malapraktek kedokteran. Jadi dasar 359 ini bisa digunakan oleh pasien dan keluarganya. Tetapi ini adalah pasal yang sangat menakutkan bagi kalangan dokter. Nah, ada pasal lanjutannya 360 KUH pidana. Disebutkan kalau tentang cacat, luka-luka berat maupun kematian yang merupakan bentuk akibat dari perbuatan petindak dalam hal ini mungkin tenaga kesehatan, dokter atau tenaga perawat lain, sehingga dari sudut pandang subjektif sikap batin petindak di sini termasuk dalam hubungannya dengan akibat perbuatannya. Jadi memang ada kecenderungan mau melanggar atau mau berbuat kejahatan, maka disebut sudut pandang subjektif. Jadi dokternya mungkin saja sudah ada indikasi mau melakukan suatu tindakan melanggar pasal sesuai dengan unsur 360 KUH pidana. Nah, dalam pasal 361 ini pemberatan ya. Kalau di pidana itu ada pasal yang 359 KUH pidana, tetapi pemberatnya ada juga di 361. Kalau pelaku dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian dalam hal ini jabatan profesional, baik dia dokter, bidan, dan juga ahli obat-obatan atau apoteker, itu seharusnya dia berhati-hati dalam pekerjaannya. Karena kalau dia lalai, dia bisa membuat orang mati. Dan orang itu bisa selain mati bisa cacat. Kan apoteker juga berbahaya kalau salah atur dosis obat, orang bisa kejang-kejang yang harusnya sehat malah bisa saja cacat atau bahkan mati. Atau bisa hilang setengah atau kelumpuhan terjadi. Maka hukumannya jadi pasal 361 KUH pidana ini pemberat ya dari 359. Jadi bisa diperberat dalam konteks 361 KUH pidana, diperberat sepertiga dari pasal 359 dan pasal 360 KUH pidana. Seperti itu. Nah, apa sih konteks 359 dalam KUH pidana? Dinyatakan bahwa barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun atau kurungan selama-lamanya 1 tahun. Ini berkaitan dengan pasal 360 ayat 1 dan 2 dengan akibat yang berbeda. Ayat 1 kalau akibatnya luka berat. Kalau ayat 2-nya luka sedemikian rupa. Nah, dalam nomenklatur putusan Mahkamah Agung digunakan istilah culpa atau kealpaan ini mengakibatkan kematian atau luka. Jadi pasal 60 ayat 2-nya ini oleh Mahkamah Agung kemudian diasumsikan sebagai kematian atau luka akibat kelalaian atau kealpaan. Kalau menurut Susilo, R. Susilo tahun 96 itu, kalau menurut R. Susilo pasal 359 KUH pidana itu sebenarnya bisa saja tidak diinginkan oleh pelaku. Tetapi karena dia tidak hati-hati dalam hal ini tenaga kesehatan atau dokter atau perawatnya tidak hati-hati,
Sehingga dia masuk bukan delik kesengajaan, tapi kelalaian atau culpa. Tetapi ingat, kalau dokternya menginginkan kematian bagi pasien, maka 359 tidak berlaku, yang berlaku adalah 338 KUHP, yaitu pembunuhan, pasal pembunuhan. Jadi kalau dia sengaja, konteksnya bukan 359, tapi 338. Dan kalau dia dengan pemberatan 340 KUH pidana. Menurut si SR Sianturi, kalpan itu kan sebenarnya kekurang hati-hatian, lalai, waspada, kurang waspada, sembrono, teledor, kurang menggunakan ingatan, hilaf. Seperti apa misalnya? Dia sudah tahu setiap 1 jam dia harus cek pasien. Bahkan dokter ini sudah memberikan mandat kepada perawat yang jaga malam. Tolong ya, khusus pasien yang di pojokan, yang 302 itu, perhatikan infusnya. Kalau infusnya berkurang, dia akan merasa kesakitan. Jadi tolong, begitu 1 jam kamu cek sudah kurang drastis, harus ganti cepat. Karena kalau tidak dia akan kesakitan. Kesakitan itu akan memperberat kerja otot-otot dan itu akan bisa membuat dia lemes. Lemes itu bisa berujung pada dia cacat misalnya. Kalau kronologisnya mau dibikin seperti itu. Tapi ternyata perawatnya itu tidak banyak gitu. Masih banyak itu infusnya. Itu disebut dengan dia sembrono, teledor. Dia tidak mengikuti prosedur yang sudah dikasih tahu sama dokternya. Dokter yang menangani khusus pasien ini. Pasien ini tidak semua treatmentnya atau cara penanganannya sama. Ada pasien yang rentan badannya, ada pasien yang biasa-biasa saja, hanya perlu dilihat 1 hari, divisitasi pagi dan sore. Pasien yang terus-terus harus intensif, dokter dengan perawat liatin, amatin. Makanya diagnosanya ditegakkan beda-beda kan. Maka kalau dia melakukan culpa atau kelalaian akibat kurang hati-hati, lalai, kurang waspada, sembrono, teledor, tidak terlalu ingat, kemudian hilaf, dia tentu saja kena malapraktek. Tapi kalau tidak kan dia tidak kena malapraktek. Itu konteksnya. Jadi ingat ya, kalau 359 itu mengacu ke kalau dia melakukan culpa atau kelalaian, tapi kalau memang seorang tenaga kesehatan itu sengaja, maka dia kena 338, beda pasal. Nah, tadi kita sudah berbicara konteks pidana yang sangat menakutkan karena menyangkut hukum publik, mengganggu ketertiban umum kalau kita tidak menegakkan hukum terkait pelanggaran dan kejahatan. Sementara kalau konteks selanjutnya adalah di malapraktek, selain pelanggaran hukum perdata, hukum pidana, bisa juga masuk konteks pelanggaran hukum administrasi. Nah, di dalam hal ini, seorang tenaga kesehatan dianggap melakukan pelanggaran hukum administrasi negara kalau dia praktek tetapi tidak punya license atau lisensi atau izin praktek. Sudah pernah kita bahas waktu itu sama Dokter Agnes, ya, dia sudah bilang ada STR, ada CSIR. Kemudian lisensinya atau tindakan dalam surat izin yang dia pergunakan untuk profesinya adalah dokter mata. Tapi dia ternyata memeriksa gigi. Nah, ini artinya melakukan tindakan tidak sesuai dengan surat izin prakteknya atau lisensinya. Yang kedua, itu disebut melanggar hukum administrasi ya. Yang kedua, menjalankan praktek dengan izin yang sudah tidak diperbarui atau sudah kadaluarsa. Sudah tua, sudah harusnya setiap 5 tahun, setiap 4 tahun deh. Untuk itu tadi, ada pengembangan ilmu pengetahuan, ada kompetensi yang ingin ditegakkan, maka seharusnya dia selalu harus mengajukan izin baru kalau izin lamanya sudah cukup dan sudah kadaluarsa. Yang terakhir disebut melanggar administrasi atau malah praktik administratif kalau dia menjalankan praktek tanpa membuat rekam medis atau catatan medis. Ini kemarin ada penelitian yang diajukan untuk disertasi S3.
persoalan rekam medis ya. Tetapi kan kita harus ketahui kalau untuk masuk ke level S3 berarti cukup data tidak, cukup kasus tidak, masih bisa dicari hakikat lanjutannya tidak, dinamika penegakan masa depannya ada tidak, seperti itu. Jadi pada intinya kalau memenuhi semua ini maka dia dianggap sesuai prosedur, maka tidak akan disebut malapraktek di bidang administratif, hukum administrasi. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, maka kita mengacu kepada pasal 51 Undang-Undang Praktek Kedokteran terkait kewajiban dari dokter dan dokter gigi. Nah, pasal 75, 77 Undang-Undang Praktek Kedokteran itu berlaku bagi orang yang bukan dokter yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah dokter telah memiliki SIP atau STR, surat izin praktek atau surat tanda registrasi. Ini dalam konteks pasal 78, pasal 79, pasal 80 Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004. Nah, di pasal 80 ayat 1 dan 2 bisa kita asumsikan atau artikan bahwa sanksi pidana yang tercantum karena dia atau secara perorangan tidak memiliki sarana pelayanan kesehatan yang mempekerjakan dokter, dia kayak sarana atau rumah sakit ya, dia memberikan izin kepada dokter yang tidak punya SIP. Selain itu korporasi kan kita bicara dalam konteks badan hukum, badan hukumnya itu bisa saja rumah sakit yang punya sarana pelayanan kesehatan, punya rumah sakit, dan mempekerjakan dokter yang tidak ada SIP-nya, ini akan kena pidana kalau mengacu kepada pasal 80 ayat 1 dan 2. Nah, pasal 75 ayat 1, pasal 76, pasal 79 huruf A dan pasal 79 huruf C, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya materi muatan yang terdapat di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran itu sebenarnya cukup mengkriminalisasi ya orang-orang atau dokter-dokter yang berpraktek kedokteran kalau dia tidak punya STR atau SIP, tidak memasang papan nama. Jadi dia berpraktek tapi di klinik prakteknya itu di depan dia tidak pasang papan nama atau pelang dan menyertakan bahwa dia punya kompetensi apa. Bahkan tidak menambah ilmu pengetahuan dan ancaman pidana yang cukup berat dan jadi dia tidak pernah mengaktualkan ilmu pengetahuan yang dia punya karena dia berpikir mungkin ya, saya kan dokter, saya sudah tahu itu semua. Saya tidak usah lagi pasang nama, orang semua satu desa ini sudah kenal saya atau satu kota ini sudah tahu saya. Itu melanggar. Kemudian apa lagi? Dia tidak punya surat tanda registrasi atau license yang masih up to date. Dia memang punya STR, tapi sudah kadaluarsa. Itu bisa dipidana ya. Kalau konteks pidana berarti ancaman pidananya bisa dihukum badan dan kemudian penjara. Hukuman perdatanya bisa denda, sangat tinggi. Jadi sebenarnya kalau mengacu kepada semua malapraktik yang kemungkinan dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, itu sebenarnya membuat orang takut mengobati ya. Makanya saya waktu mengajar S2, paling banyak di Magister Ilmu Hukum yang saya ajar juga dokter. Dia sudah S3 loh, S3 kedokteran, tetapi dia belajar lagi S2 Ilmu Hukum. Pertanyaan substansi saya, kenapa belajar hukum lagi? Sering diancam sama pasien-pasien yang sudah tahu apa ancamannya. Dokter tadi sudah periksa saya, tapi dokter tidak bikinkan saya rekam medis, saya tidak bisa cek, bla 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 bla, saya lapor dokter ini. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ada banyak kendala dalam pekerjaan kompetensi profesi dokter atau tenaga kesehatan ini ya, sehingga itu mendatangkan kekhawatiran kepada tenaga medis untuk melakukan pengobatan terhadap pasien.
Tetapi kalau saya sih, kalau sesuai kompetensi, sesuai prosedur kesehatan, dan itu adalah sesuatu pekerjaan yang selalu saudara-saudari jalani dengan baik, mengapa takut? Nah, dalam malapraktek, kita juga dikasih perspektif. Sebenarnya, tidak semua tindakan medis itu akan berujung malapraktek. Tetapi kalau disebut resiko medis, iya. Resiko medis harus dibedakan dari malapraktek. Seperti apa? Yang pertama, kalau kita berbicara tentang malapraktek, maka kita bicara tentang ada kelalaian dan kekurang hati-hatian dalam proses prosedur medis. Sehingga pasien mengalami kerugian, baik material dan imaterial, berupa cacat atau mati, dan harus berakhir pidana. 359 KUH pidana lah tadi acuannya. Kalau malapraktek, artinya pelayanan medis tidak dijalankan sesuai prosedur. Sementara kalau konteks resiko medis itu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sekecil apapun tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bisa terjadi KTD, kejadian tidak diharapkan. Resiko medis juga sudah diketahui oleh pasien atau pihak terkait meski belum tentu terjadi. Dan kemudian ada disebut resiko medis ini sebenarnya bisa saja dokter itu telah menjalankan pemeriksaan sesuai prosedur. Namun terjadi kecelakaan medis. Jadi dia bukan malapraktek tetapi dalam konteks KTD, kejadian yang tidak diharapkan. Seperti itu ya. Jadi kalau malapraktek bisa berujung pidana, kalau resiko medis biasanya sudah dikasih tahu sama dokter di awal. Jadi begini, keluarganya Bapak ini mengalami kebocoran lambung. Saya prediksi kalau dia dioperasi, usianya akan bisa bertahan selama 3 tahun. Kalau tidak dioperasi, sepertinya sisa 6 bulan. Itu kan kayak acuan-acuan yang dilakukan oleh dokter. Yang mengakibatkan dia memberikan pandangan-pandangan medisnya agar kemudian keluarga pasien mempertimbangkan. Itu disebut resiko medis. Dan biasanya operasi misalnya dokter, saya masih mau keluarga aku ini sehat, kayak gitu. Jadi dia sudah tahu resikonya. Ternyata pas dioperasi terjadi KTD. KTD itu ya ini, kejadian tidak diharapkan. Bagaimana itu kejadian tidak diharapkan? Ternyata pada saat dibuka, dibedah, apa yang diprediksi dokter lebih parah daripada yang diasumsikan kepada keluarganya. Maka kerjanya dokter akan semakin berat. Itu disebut dengan kejadian tidak diharapkan. Itu disebut resiko medis, bukan malapraktek. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat pertanggungjawaban dokter terhadap pasien dalam hal malapraktek. Ini konklusinya. Terjadi pertanggungjawaban dokter terhadap pasien kalau ada malapraktek akibat kesalahan, kelalaian, kealpaan dokter yang bisa berupa tanggung jawab hukum perdata dan pidana. Tindakan dokter ini dapat dikategorikan karena kesalahan, kelalaian, kealpaan yang antara lain karena 1. Tidak melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan atau prestasi berarti melanggar hukum perdata. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi terlambat. Nah, ini bisa berujung pidana. Melakukan apa yang menurut kesepakatannya wajib dilakukan tetapi tidak sempurna, bisa malapraktek pidana. Dan melakukan apa yang menurut kesepakatan tidak seharusnya dilakukan, seperti abortus tadi, bisa berakhir kriminal atau melanggar hukum pidana. Dalam hukum perdata, kesalahan, kelalaian, kealpaan yang menimbulkan malapraktek
dilakukan oleh dokter itu bisa digugat perdata berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata karena melakukan perbuatan melawan hukum atau onrehmatik dat. Baik. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, silakan lihat ini ya. Setelah menyimak kuliah kali ini, adakah yang memiliki pengalaman serupa atau yang terjadi sepengetahuan mahasiswa? Boleh diceritakan apa dan bagaimana? Silahkan. Ada, Bu. Ya, silakan, saya mendengarkan karena di sini lagi ada azan sholat asar, tapi saya mendengarkan. Silakan, Pak. Siapa? Pak Julius. Iya, silakan Pak Julius. Ini opini atau peristiwa? Fakta, Bu, fakta. Fakta, silakan. Ini pernah memang pengalaman tentang kita punya teman juga bidan, saya tidak mungkin mau sebutkan namanya, waktu sudah berapa tahun lalu kita ada lakukan kegiatan pengobatan, pemasangan dan pencabutan implan massal. Jadi ternyata kalau dilihat dari penjelasan Ibu tadi memang saya lihat kayaknya ini mungkin karena faktor kelalaian dan sebagainya, sehingga pada saat pembedahan untuk mau mengeluarkan implan itu sempat saya konfirmasi dengan dokter spesialis beda juga waktu kasus itu terjadi, itu memang terlalu dalam pembedahannya. Ya namanya kita waktu itu di Papua sini Bu, di Sorong ini memang semuanya bisa dilakukan oleh bidan karena kurang, tidak mungkin kan kalau di lapangan pengobatan masalah dilakukan oleh dokter yang cukup kurang gitu. Nah, sehingga setelah kita ambil kesimpulan, memang kita lihat pada saat itu yang lepas implannya bukan sedikit orang, cukup banyak memang. Jadi mungkin karena faktor kelalaian atau capek atau kurang hati-hati, itu diduga karena bedahnya terlalu dalam. Pada saat menjepit dikira implan, padahal bukan implan. Itu ada salah satu saraf yang seperti tendon itu ditarik, yang mengakibatkan jari dari pasien tersebut itu tidak bisa main, mati langsung. Tapi syukurlah dengan setelah terjadi peristiwa itu memang hampir saja masuk ke ranah hukum untuk membuat laporan polisi dengan dugaan malpraktik. Tapi karena kita urusan kekeluargaan melibatkan ketua IBI juga pada saat itu di Kabupaten Sorong, saya juga membangun komunikasi dengan polsek setempat. Nah, akhirnya kita coba bertanggung jawab sehingga pasien tersebut kita evakuasi sampai ke Surabaya dan melakukan tindakan-tindakan medis. Ya syukurlah, alhamdulillah dia dengan tindakan medis itu dia bisa kembali seperti semula setelah mendapat pengobatan dan terapi. Kita memang kontrol terus pasiennya, kita kasih bolak-balik juga ke Makassar. Jadi kalau saya lihat di situ itu mungkin masuk indikasi faktor kelalaian buat apa Bu yang, karena memang waktu saya ketemu dengan dokter spesialis beda juga, saya dikasih informasi sehingga mengingatkan teman-teman bidan pada saat itu pada lakukan pembongkaran atau pencabutan implan, silakan kalau mau bedanya agak panjang tidak jadi persoalan, tapi kalau untuk ke dalam harus hati-hati karena saraf-sarafnya itu jadi kemungkinan besar diduga pada saat penjempitan untuk mengeluarkan implan itu bukan implan yang dijepit, tetapi saraf yang dijepit sehingga mengakibatkan ada satu jari, kalau tidak salah jari tengah pada waktu itu langsung tidak bisa bergerak, mati. Nah, tetapi kita mengambil langkah itu, kita bertanggung jawab secara kedinasan dan kekeluargaan sehingga persoalan itu dapat diatasi. Itu kira-kira masuk dalam sisi apa Bu? Ya, terima kasih Pak Julius. Sepertinya terjadi culpa levis ya, kelalaian tetapi ringan. Apalagi ternyata tenaga kesehatannya proaktif untuk menyelesaikan prosedur medis yang kurang. Jadi sebenarnya dia ringan saja. Dan kemudian ketika para pihak yang berhubungan itu proaktif atau
tenaga medis, tenaga kesehatan yang aktif itu dianggap culpa levis, dan culpa levis unsurnya tidak seperti 359 KUH pidana. Seperti itu Pak Julius. Jadi kalau diajukan pun di kepolisian, dia tidak akan terlalu cukup untuk dibawa litigasi atau pengadilan. Terima kasih Pak Julius. Ada lagi mungkin teman-teman? Saya Manuel Membrasar. Oh Pak Manuel. Silakan Pak Manuel. Ada banyak kejadian di daerahnya Pak Manuel ya? Sangat. Ya, ini terkait dengan tindakan dokter melakukan sesar. Jadi ini saya punya kasus yang pernah saya temui di dalam lingkup keluarga. Karena ibu ini waktu melahirkan tidak bisa secara spontan, sehingga indikasi dokter terakhir bahwa harus dilakukan sesar. Atas persetujuan bersama keluarga dengan dokter, dilakukan tanda tangan surat pernyataan untuk dilakukan operasi. Nah, setelah selesai operasi, sejalan dengan waktu, ibu ini dia mengalami kelainan di dalam saluran perkencingan, sehingga terkadang kencing itu tanpa disadari sudah keluar, dan ini dari waktu ke waktu membuat sampai ibu ini meninggal. Dan saya mau tanya pada ibu, apakah ini dia masuk di dalam kelalaian atau kekeliruan? Terima kasih Pak Manuel. Saya jawab ya, di hukum tadi konteksnya bukan kekeliruan, tapi culpa atau kelalaian, kealpaan, kesembronoan, ketidakwaspadaan atau ketidakhati-hatian. Sepertinya terjadi culpa lata atau malapraktek karena mungkin pada saat sesar ada 7 lapisan itu, yang kemudian ada 1 lapisan terkait otot yang masuk ke bagian, saya bukan dokter ya, tapi kalau tidak salah di situ ada bagian otot yang menguatkan rahim, yang bisa menahan antara klasifikasi saluran kencing dengan klasifikasi saluran untuk tempat rahim atau bayi, itu mungkin terpotong tidak sengaja, yang mengakibatkan kemudian si ibu itu tidak bisa menahan urinnya untuk turun. Kenapa begitu? Tapi karena dia tidak ada di wilayah kompetensi advokasi terkait apa yang terjadi pada tubuhnya dan tidak dijelaskan indikasi kenapa bisa seperti itu dengan detail oleh tenaga medisnya, jadi saya pikir dia berakhir dengan kematian tanpa disadari dan tidak diproses menurut aturan malapraktek pidana. Padahal kalau mau dikawal bisa saja sudah terbukti terjadi malapraktek pidana berupa kecerobohan atau ketidakhati-hatian dokter pada saat sesar, operasi sesarion. Iya, Bu, tapi ini kan ada terkait dengan surat yang dilakukan sebelum melakukan tindakan operasi. Surat Informal pernyataan consent. Ya, sehingga apakah itu tidak menjadi sesuatu yang menjamin dokter dalam melakukan tindakan? Kalau misalkan ada komplain keluarga terkait dengan kelalaian, dokter melakukan tindakan. Informal consent hanya menyatakan bahwa pasien bersedia. Tetapi prosedur medis kan ada aturannya. Jadi kalau misalnya dia sesar, ada beberapa lapisan kan yang dibelah di situ. Misalnya, dia harusnya membelah lokasi yang memang khusus seksio, artinya di bawah perut si ibu. Tapi ternyata kalau dia tidak hati-hati, yang terbelah dari saluran kencing, berarti itu sudah ada malapraktik selama, kalau menurut hukum, selama bisa dibuktikan ada indikasi kelalaian. Dan ini yang harus menjadi saksi ahlinya kalau jadi naik di litigasi atau pengadilan, saksi ahlinya biasa dari dokter. Dan kalau kita bicara tentang dokter, kan dokter juga punya sumpah jabatan dan punya namanya kode etik, dan juga dia punya ID yang tentu saja susah ditembus karena sama-sama pasti saling melindungi ini ya, mohon maaf. Tetapi
Kalau saya sih mendengar ceritanya, berarti ada salah satu otot yang tidak sengaja terpotong. Karena indikasinya seperti itu. Saya orang awam, saya minta maaf kalau salah. Tapi seperti itu, karena saya juga sudah beberapa kali mengalami operasi sesar. Ada dokter yang memang sangat baik menangani, ada dokter yang tenaga kesehatan yang ikut dengan dokter tersebut yang biasanya mempengaruhi kinerja dokter di dalam ruang operasi. Dan itu bisa saja terbukti sesuai dengan unsur 359 KUH pidana kalau saksi ahli memperlihatkan buktinya secara implisit dan eksplisit. Saya pikir seperti itu sih Pak Manuel. Sebentar Bu, ini terkait dengan itu, maksudnya ini kan ada teman-teman dokter yang ada, sehingga ini ada hubungannya dengan kerugian pasien terkait dengan kelalaian dokter. Yang tadi saya kerugian kan perdata, tapi kan ini bukan rugi sebenarnya ya, tetapi dia mati, berarti culpa lata. Kalau perdata hanya one prestasi, beda. Tadi saya sudah jelaskan ada konteks one prestasi, misalnya kayak tadi kalau tidak salah Pak Julius sudah jelaskan. Ada prosedur tetapi memang kekurangannya itu mereka proaktif sampai selesai dan tidak ada tuntutan. Padahal itu sebenarnya bisa dibuktikan malah praktik. Tetapi karena mereka mengawal dan tenaga medis itu berusaha saling menguatkan dan juga membuat pasiennya tidak merasa kehilangan atau kerugian apa-apa, maka disebutnya dia malah praktek tetapi ringan, culpa levis. Jadi tidak apa-apa, tidak berakhir di litigasi pun tidak apa-apa. Tidak harus diselesaikan menurut para tenaga kesehatan itu harus dihukum pidana badan atau hukum pidana ganti rugi. Tetapi cukup recovery si pasien. Seperti itu Pak Manuel. Mungkin ada dokter di sini yang spesialis objin. Saya mau minta makanya kalau ada dokter mungkin bisa makanya supaya ada yang objin di sini. Iya. Karena begini Bu. Ginekolog objin. Halo Ibu. Halo. Walaupun ada dokter di sini pasti ini tahu beda kompetensi, mungkin ada yang spesialis lain. Ibu. Halo. Ya, silakan. Iya, maksudnya ini kita yang terkait dengan yang lain aja. Aduh sabar Pak Seter. Ini kelihatannya dokter saja yang diserbu, padahal malpraktek ini kita perawat dan bidan juga banyak yang Iya, makanya saya bilang terjadi di bidang hukum kesehatan yang bisa saja bidan, bisa saja apoteker. Betul Bu. Ya, nanti ya kalau Pak Manuel sebentar kalau ada dokter yang muncul boleh. Iya. Karena ini kalau ada dokter yang mau menanggapi juga, ini semua dokter-dokter umum nih yang sama-sama kita ini yang bisa menanggapi dokter ini. Belum ada yang spesialis ngambil objin. Saya pernah ketemu dokter, tapi dokternya adalah dokter paru. Jadi ketika kita bicara COVID, dia tidak berani menanggapi karena dia adalah dokter paru, tapi untuk anak. Iya benar. Bahkan seperti itu dia tidak boleh lewat kompetensinya, kan? Dia tidak boleh menjelaskan, bahkan memeriksa orang dengan kelainan paru dewasa karena dia kompetensinya STR-nya untuk paru, spesialis paru, tapi parunya anak. Jadi itu yang disebut dengan kode etiknya. Iya. Jelasin untuk Pak Manuel kan Ibu sudah jelaskan. Ini tidak ada dokter yang sama-sama kita. Jadi saya pikir Ibu ini saya mungkin coba stressing sebentar Bu. Silahkan Pak Septer. Bu, berkaitan dengan ini saya khusus berkaitan dengan malpraktek yang kaitan dengan administrasi Bu. Kalau pengamatan saya, kita di Papua bukan, ya khusus kita di Papua ini, kan banyak ada dokter di setiap puskesmas. Tapi itu di depan setiap puskesmas paling yang ada cuma papan nama. Tapi tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh seorang dokter itu kapan itu untuk dimunculkan lewat sebuah papan untuk ada di depan puskesmas. Mungkin ini perlu menjadi pelajaran bagi kita. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh dokter yang ada di suatu vaskes, entah itu rumah sakit atau puskesmas, itu harus termuat
tindakan-tindakan apa yang bisa dikerjakan oleh dokter yang bersangkutan, tapi juga berkaitan dengan misalnya laboratorium. Itu kadang tidak muncul di situ. Misalnya laboratorium bisa melakukan pemeriksaan apa saja yang bisa dilakukan. Namun kenyataan kita lihat tidak ada apa-apa nama di depan, tapi bisa dilakukan di dalam vaskes tingkat pertama maupun di rumah sakit. Ini kalau tadi teman-teman lihat dari untuk dokter, tapi kalau saya mengamatinya ini kita perawat pun bahkan tenaga yang lain ini tidak kita lihat. Padahal di setiap puskesmas itu kan sebenarnya harus ada di situ papan nama yang kaitan dengan laboratorium yang ada di puskesmas itu, tindakan-tindakan apa yang bisa dilakukan harusnya termuat di situ. Tapi kadang tidak muncul. Ya mungkin di Sorong lengkap lah mungkin. Nanti coba teman-teman dari Sorong coba memberikan tanggapan. Kedua, puskesmas juga kan ada dokter. Kadang sampai dokter gigi, dokter umum pun ada. Tapi sering juga tidak ada papan nama yang menyatakan tindakan-tindakan apa yang bisa dilakukan oleh dokter gigi maupun dokter umum yang ada di setiap vaskes. Ini dari sisi administrasi, Bu. Ya. Kemudian kalau mau dilihat, tadi teman-teman serbunya ke dokter yang melakukan malpraktek, tapi saya pikir kita perawat-perawat dan tenaga lain juga sering ada hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan prosedur, bahkan tidak sesuai dengan kode etik kita. Contoh yang kecil saja, Bu. Kadang penyuntikan ini teman-teman kadang keburu, padahal sudah tahu. Penyuntikan yang salah tidak tepat pada sasaran, menyebabkan bayi yang kita imunisasi bisa abses dan lain-lain. Ini kan hal-hal kecil yang sering kita lakukan yang sebenarnya harus kita lihat. Mungkin demikian, Bu, untuk sementara. Iya, terima kasih Pak Septar. Jadi Pak Septar ini seperti memberikan perspektif saja ya, berdasarkan peristiwa fakta yang dia rasakan. Jadi iya sih sebenarnya papan nama itu adalah bagian dari profesionalitas. Jadi kalau kadang-kadang kan kita pengen singgah, oh ternyata dia bukan dokter umum, tetapi dokter spesialis mata. Oh saya enggak jadi singgah deh. Jadi itu papan nama itu sebenarnya bentuk identitas kompetensi. Dan itu menjadi suatu hal yang bisa menguntungkan bagi tenaga kesehatan itu sendiri sebenarnya. Jadi kalau ada orang bingung, saya mau ke sini. Oh, ada papan namanya dokter mata di sebelah sana. Jadi itu kan adalah bagian dari promosi dia juga sebenarnya. Nah, tetapi kalau menyangkut pelayanan kesehatan bukan swasta, maka yang harus adalah tenaga medis itu bermohon sesuai prosedur kepada pemerintah daerahnya. Seperti itu. Masa kita tidak disediakan papan nama? Itu harus. Itu kan ada berarti proposal yang harus disiapkan seperti itu ya. Jadi kalau swasta mungkin dia bersifat mandiri, jadi dia sendiri yang harus mengadakannya. Tetapi kalau orang negeri atau orang yang di bawah pelayanan kesehatan daerah, silahkan minta fasilitas. Karena itu akan menguntungkan pasien dengan menyebutkan kompetensi dalam proses papan nama kompetensi seorang dosen atau laboratorium itu bisa kerja apa misalnya, oh bisa prosedur melacak DNA bla 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 atau gula darah atau check up medical record, general medical record seperti itu kan macam-macam, ada radiologi seperti itu, laboratorium kan macam-macam juga. Nah, tenaga kesehatan juga terkait tenaga kesehatan yang melupakan kode etiknya sehingga menyuntik tanpa melakukan screening jelas, itu kan merugikan juga sebenarnya. Makanya sebenarnya dalam proses pengajaran etika dan hukum kesehatan ini sebenarnya Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ini sudah tahu. Tetapi kami sebagai dosen harus ingatkan lagi, karena kalau tidak akan merugikan. Kalau dibilang bidang hukum berarti bisa saja masuk pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana yang berat, atau pelanggaran perdata yang cenderung masih bisa diganti rugi. Tetapi sebenarnya ini menyangkut tanggung jawab ketika memutuskan ada di bidang profesi kesehatan, baik hukum kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, bidan, perawat, dokter, apoteker, dan seterusnya. Terakhir ada lagi sebelum saya tutup. Izin Bu, saya. Iya, silakan. Iya, ini Bu, saya mau bertanya sama sekalian mau sharing, minta pengalaman minta pandangan Ibu saja. Yang pertama terkait dengan papan praktek yang merupakan informasi kompetensi dari tenaga kesehatan.
apakah bisa pada identitas itu untuk nama ya, misalnya nama itu digunakan nama panggilan yang lebih akrab di masyarakat. Sedangkan kalau tidak salah masing-masing profesi itu sudah diatur oleh organisasinya tentang kriteria papan praktek sendiri. Apakah itu termasuk suatu pelanggaran, Bu? Jika menampilkan identitas yang tidak sesuai dengan aslinya. Jadi umpamanya namanya dicantumkan adalah nama panggilan atau nama samaran yang menurutnya dia mungkin lebih dikenal sama masyarakat. Itu pertanyaan saya pertama. Terus yang kedua, saya minta tanggapan Ibu terkait teman seprofesi saya, apoteker, yang mungkin juga kata Pak Septar ya, masing-masing profesi ada malprakteknya. Ini pernah terjadi salah pemberian obat karena merek yang nama dagang yang sama, hanya beda presentasi aja, beda presentasi. Tapi kemasan nama itu mirip, jadi kesalahan untuk pengambilan itu sangat besar. Dan kesalahan ini dilakukan bukan oleh apoteker yang bertanggung jawab, karena notabene di luar dari jam kerjanya. Tetapi secara peraturan, semua kegiatan yang ada di apotek itu adalah tanggung jawab dari apoteker. Nah, apakah bisa teman sejawat saya ini dikenakan hukum dari aspek yang tadi, Bu, atau bagaimana, Bu? Karena yang memberikan bukan apoteker, tetapi tenaga teknis yang pada saat jamnya bekerja. Minta arahannya, Bu. Makasih. Terima kasih Bu Elis Setiawati IL. Profesinya apa, Bu? Apoteker, Bu. Oh, apoteker. Baik, kalau soal papan nama di mana-mana itu sudah ada standar kompetensi, dan di mana-mana STR atau surat izin dan juga surat tanda registrasi itu harus sama. Sama gini, kita bikin kartu nama saja harus sama dengan kompetensi kita. Begitu juga dengan papan nama yang harusnya berisi kompetensi dan apa yang bisa kita lakukan terkait izin atau license yang dipegang. Jadi saran saya kalau secara standarisasi, sebenarnya tadi saya sudah bilang itu kan adalah bagian dari promosi ya. Etiketnya adalah harus sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Bahkan biasanya kalau Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian lihat, beda itu antara papan nama pelang namanya dokter, apoteker, dengan papan nama merek kafe kan? Iya kan Bu Elis? Apa bedanya? Kalau kafe kan dia bisa berwarna-warni, tulisannya boleh macam-macam, ada lampu-lampu dan sebagainya. Kalaupun mau bikin pelang atau papan nama prosedur sesuai standar, mau ditambahkan lagi yang berwarna, ya boleh. Tetapi yang di papan kompetensi utamanya itu sebaiknya sesuai saja dengan standar kode etik yang dimiliki dan STR, SIR-nya atau izin apoteknya seperti itu. Tidak usah dirubah-rubah. Tetapi kalau di tokonya, nama tokonya itu sendiri, misalnya di sini ada namanya praktek dokter berkelompok di apoteknya Ibu Elis misalnya kan, itu standar saja papannya. Nanti nama apoteknya yang mau dibikin promosinya agak di sini ada dokter siapa misalnya yang terkenal, boleh. Jadi satu, harus sesuai standar supaya tidak membingungkan. Yang kedua, nama dagang atau mereknya boleh saja, tetapi tidak bersamaan dengan papan itu. Wah Bu, berarti dua dong. Ya, sebaiknya yang standar ini yang harus. Jadi dokter apa, spesialis apa ada di apotek situ dan dia berpraktek berkelompok, di jam berapa dia praktek, supaya orang bahkan tahu. Oh, kalau saya mau dokter perempuan, berarti saya datangnya siang. Saya mau dokter laki-laki yang ini karena saya sudah langganan, berarti saya datangnya malam, hari Senin sampai Rabu. Oh, kalau kami sampai Sabtu, ternyata dokternya lain. Sampai segitu kan biasa papannya itu.
Dan itu adalah bagian profesional yang ada dokter di situ misalnya. Apa bisa dirubah-rubah? Kalau saya sih tidak saya sarankan ya, karena kalau berubah-berubah, masyarakat tidak dirubah-rubah saja biasanya bingung, apalagi orang di daerah ya. Kecuali ya kalau kayak kami konteksnya di Kota Makassar sudah lumayan maju. Bahkan kita bisa menelpon kalau kita mau datang jam berapa, kita mau dokter siapa, di hari apa. Bahkan sekarang ada namanya halo dokter, dan macam-macam. Tapi kalau orang di daerah, yang standar saja itu sudah cukup untuk mempromosikan bahwa di situ ada dokter spesialis, ada kompetensi apoteker seperti apa. Seperti itu sih Bu Elis. Nah, kalau terkait dengan masalah apoteker yang nama dagangnya sama, kemudian cuma lain dalam proses, istilahnya substansi obatnya, isi obatnya berbeda ya? Iya, isinya sama, presentasinya beda, dan tujuannya beda. Dosisnya berarti presentasinya ini ya? Dosis dan tujuan pemakaiannya juga beda, Bu. Wah, fatal juga ya. Iya. Tapi tidak ada perbaikan waktu itu? Perbaikan ada setelah pasien datang ngamuk. Wah, berarti ada indikasi kan datang ngamuk itu, tapi selesai masalahnya Bu Elis? Selesai. Berarti dia masuk hanya karena tidak dipersoalkan secara hukum, berarti apalagi mungkin ada recovery ya, diganti obatnya ya, mungkin sama apotekernya. Iya Bu, cuman yang saya mau tahu di sini bagaimana pandangan hukum terkait pekerjaan kefarmasian, terutamanya apoteker sebagai penanggung jawab yang bukan dia yang melakukan, tapi karena dia yang bertanggung jawab. Sebenarnya itu tadi disebut deliknya delik culpa, dan sebenarnya dia harus pakai tenaga ahli atau ada saksi. Nah, jadi seperti ini Ibu Elis, kalau ada pengaduan oleh keluarga orang yang terima obat bahwa apotekernya salah kasih obat, salah tujuan obat, salah dosis, walaupun nama merek dagangnya sama, itu polisi akan terima. Tetapi polisi tetap harus punya pandangan dari apoteker lain. Nah, itu yang disebut dengan kalau ternyata kulpanya atau kelalaiannya bagi keluarga korban ringan dan masih ada recovery, minta maaf dalam bentuk pemberian obat pengganti dan obat itu sudah sesuai atau kulpa ringan, dia tidak harus berakhir di sanksi pidana kok, Bu. Karena dia sudah diselesaikan melalui mediasi dengan pihak keluarga, bahkan tidak harus berakhir di kantor polisi, seperti itu. Ya, pandangan hukumnya seperti itu, karena dia hanya dianggap ringan, culpa levis, dia ringan. Dia akan berat kalau mengakibatkan sampai dia minum obat itu dan kemudian dia kena stroke, misalnya dia langsung cacat, dia langsung buta. Nah, itu kan itu fatal. Itu bisa dibuktikan dengan kesalahan prosedur, pasti harus ada saksi ahli. Polisinya periksa pemberkasan, P21 masuk ke jaksa oke, masuk litigasi pengadilan. Tapi kalau kayak gitu tidak cukup, Bu. Makanya bisa selesai. Bahkan di level customer dan apoteker selesai. Mungkin ada ngamuk-ngamuknya, tetapi itu dianggap tidak mencederai atau tidak terlalu melanggar hukum pidana. Ada sedikit kesalahan dalam hal perdata. One prestasi itu apotekernya, Bu, karena dia tidak kasih sesuai dosis. Seperti itu. Iya. Yang kasih bukan apotekernya, Bu. Anunya di teknisi, tenaga teknis yang bekerja pada yang diminta pertanggungjawabannya adalah apoteker, karena notabene dia adalah seorang penanggung jawab di tempat tersebut. Harusnya dia. Iya. Terus yang tadi Bu terkait papan kompetensi, Ibu kan memang menganjurkan sesuai peraturan. Yang kenyataan di lapangan pernah kami dapatin itu tidak sesuai dengan nama lah yang tadi saya katakan, tidak sesuai dengan nama dari legalitas ininya suratnya. Jadi dia menggunakan nama samaran atau nama panggilan yang menurut dia lebih akrab lebih akrab di masyarakat setempat. Tapi menurut pihak yang berwajib ini termasuk dalam penipuan
publik itu bagaimana, Bu? Emang bisa ya? Iya, memberikan identitas yang tidak sama dengan kompetensi itu penipuan. Tetapi biasanya penipuan delik aduan, Bu Elis. Harus ada yang lapor ke kantor polisi. Beda kalau kasus pembunuhan. Kalau pembunuhan, kalau ada yang mati, mau tidak mau harus menjadi penanganan polisi. Tetapi kalau dalam hal penipuan harus ada yang melapor dengan melengkapi prosedur pelaporan, artinya cukup barang buktinya. Misalnya ada bukti plang, ada bukti pihak yang melanggar, dan apa akibat dari pelanggaran tersebut. Jadi ada akibat hukumnya, bukan cuma sekedar pelaporan, tetapi tidak ada unsur penipuannya. Penipuan kan ada unsur pasalnya, unsur pasal itu harus sesuai. Jadi kalau dia menyatakan dia bisa mengobati bla 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 padahal tidak, itu penipuan. Makanya kan di masyarakat kita banyak juga terjadi orang menyerahkan uangnya dan menerima pengobatan padahal yang mengobati itu tidak punya kompetensi medis atau kesehatan, tidak ada latar belakang kesehatan. Kenapa bisa begitu? Yaitu penipuan bisa terjadi kalau masyarakat di situ tidak teredukasi baik terkait haknya di bidang pelayanan kesehatan. Seperti itu, Bu Elis. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin, Bu. Iya, silakan. Satu lagi. Ya, Ali Akbar, Bu. Izin menanggapi pertanyaan dari Ibu Elis tadi mengenai kasus yang apoteker. Saya pikir kesalahan pemberian obat itu terjadi karena kelalaian apoteker, Bu. Saya sendiri apoteker. Aturannya yang berhak menyerahkan obat itu adalah apoteker, bukan dari tenaga teknis kebersihan. Nah, kemudian yang kedua lagi, bahwa apoteker itu harus hadir di apotek setiap jam buka apotek. Nah, inilah dua aturan yang dilanggar, maka terjadilah kesalahan. Maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah apoteker. Itu menurut saya, Bu. Makasih. Iya, terima kasih Pak Ali Akbar. Saya ini paling sering ya ke apotek, yang ada di situ hanya orang lain, cuma kayak salesnya gitu. Jadi ini Pak Ali Akbar terjadi di semua tempat sepertinya. Kita datang ke situ terus bertanya kalau ini boleh ya. Hanya ada beberapa apotek seperti di Makassar, apotek Sejati, itu dia akan tanya ke apotekernya. Kalau yang lain itu biasa dia kasih langsung, lihat ini dia kasih. Jadi dari situ saya berasumsi, saya sebagai customer berasumsi siapapun bisa langsung datang dan kasih saja resep yang dari dokter dan pasti dilayani. Meskipun apotekernya tidak di tempat seperti Pak Ali dan Ibu Elis. Iya, berarti saya melanggar apa yang harusnya saya terima ya Pak Ali? Bagaimana, Bu? Berarti saya saja tidak melaksanakan prosedur sesuai tugasnya apoteker ya. Harusnya saya cari apoteker. Kalau sesuai aturannya kan yang berhak menyerahkan obat itu kan apoteker misalnya. Kemudian sambil kita memberikan informasi tentang informasi tentang obat yang diberikan. Fungsi ini yang tidak dijalankan, maka mungkin ini yang menyebabkan bahwa apoteker itu bisa dituntut, Bu. Fungsi yang tidak dijalankan. Terima kasih, saya dapat kata kuncinya Ibu Elis, Pak Ali. Terima kasih. Baiklah, alhamdulillah hari ini sesinya sangat menarik dan banyak masukan juga dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Insya Allah pekan depan kita meet test sebelum saya alihkan ke dosen penanggung jawab berikutnya. Terima kasih atas kerjasama. Oh, masih ada Pak Septer, silakan. Terima kasih Bu, selamat sore. Iya, selamat sore. Terakhir di share di grup. Izin share materinya di grup, Bu. Materinya saya share di grup. Terima kasih. Siap, Bu. Iya. Terima kasih Bu. Selamat sore, Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Sore Bu. Sore. Sore, Bu. Sore. Ya.